Hai, apa kabar? Saya berharap kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Karena saya lama nggak ngajar, otomatis saya harus bikin video pembelajaran ini. Di video kali ini saya akan bahas tentang subbab 3. Subbab 3 itu berisi tentang materi panjang vektor, menentukan jarak antara dua titik, dan vektor satuan. Maka itu langsung lihat video ini aja ya. Yuk. Hai, long time no see. Saya lama nggak ngajar kalian ya. Untuk kali ini saya akan ngajar subbab 3, dimana saya masih belum ngajar subbab 3 sama sekali. Nanti subbab 3 ini terbagi jadi 3. Yang pertama itu ada panjang vektor, terus kemudian yang kedua nanti ada jarak antara dua titik, kemudian yang ketiga nanti ada sebuah vektor satuan. Dah jelas dulu. Nah, kemudian saya akan jelaskan satu-satu bagian ini. Yang pertama akan saya mulai dari sebuah panjang vektor. Oke, panjang vektor. Saya mulai dari misalnya saya punya sebuah koordinat kartesius, pusatnya di O. Di sini sudah pasti sumbu X, di sini sudah pasti sumbu Y. Misalnya saya punya sebuah titik ini, titiknya itu sebuah P X, Y, berarti ini saya tarik ke sini kan? Dah, ini saya proyeksiin ke bawah. Terus kemudian kan terbentuk segitiga siku-siku. Nah, segini berarti kan ini namanya sebuah X, segini berarti sebuah Y. Nah, sekarang kalau saya tanya panjang vektor OP atau biasa disimbolkan jadi vektor P kecil, berarti sama dengan apa ini? Kan ini kan segitiga siku-siku toh? Berarti kita bisa pakai teorema Pythagoras, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat, kemudian di akar. Ini berlaku di R2. Kalau di R3 berarti misalnya vektor OP itu adalah sebuah vektor X, Y, sama Z, berarti panjangnya vektor P adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Dah gitu doang kalau misalnya panjang vektor. Jadi misalnya contoh, misal saya punya sebuah vektor U itu 2, 3, min 1, kemudian panjangnya vektor V itu min 1, 5, 2. Maka kalau misalnya saya kasih pertanyaan yang pertama, yang A itu adalah saya minta dihitung panjangnya vektor U, terus kemudian saya minta dicari panjangnya vektor V, kemudian saya yang C itu saya mau cari vektor U ditambah vektor V, lalu cari panjangnya. Yang D itu panjang dari vektor U dikurangi vektor V itu nanti berapa panjangnya. Nah, terus oh ya, saya tadi lupa jelasin kalau panjang vektor itu biasa disimbolkan dengan ini, kasih harga mutlak. Nah, terus untuk jawab pertanyaan yang ini ya, berarti kalau panjangnya vektor U itu kan tinggal panjang U sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Berarti jadinya akar dari 4 tambah 9 tambah 1 jadinya akar berapa itu? 14 ya. Terus kemudian kalau misalnya cari panjang V nya itu berarti dari akar min 1 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat, berarti jadinya 1 tambah 25 tambah 4, berarti sama dengan akar 30 kan? Terus kemudian kalau cari panjang vektor U ditambah V yang di ini kamu nggak boleh ya, ini langsung dijumlah itu nggak boleh. Jadi kamu cari dulu nilai U plus V nya ini berapa, baru cari panjangnya. Jadi ini kan kamu nyari dulu di sini vektor U ditambah vektor V, berarti itu kan 2, 3, min 1, kamu jumlah dengan min 1, 5, 2. Berarti kan jadinya ini 1, 8, 1,
1 kan? Nah, terus habis itu cari panjang U plus V, berarti akar dari pengkuadratannya ini. Berarti 1 kuadrat ditambah 8 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti itu kan 1 tambah 64 tambah 1. Berarti akar 66. Terus kemudian untuk yang ini sama kayak yang ini tadi. Kamu cari dulu vektor U dikurangi vektor V. Berarti 2, 3, min 1 dikurangi dengan min 1, 5, 2. Berarti itu jadinya 3 dikurangi 5 min 2, min 1, min 2, min 3. Sama juga kamu cari panjangnya. Gini kan? Berarti akar dari 3 kuadrat ditambah min 2 yang dikuadratkan ditambah min 3 yang dikuadratkan. Berarti nanti jadinya akar dari 9 tambah 4 tambah 9. Berarti akar 22. Itu yang namanya penjelasan tentang panjang vektor. Oke, sekarang lanjut ke yang ini ya, bahasa nomor 2, yaitu soal jarak antara 2 titik. Nah, yang pertama saya punya koordinat kartesius, pusatnya di O. Berarti di sini sudah pasti sumbu X, di sini sumbu Y. Terus kemudian saya punya di sini titik A itu X1, Y1. Di sini saya punya titik B X2, Y2. Nah, kemudian nanti kalau misalnya disuruh mencari jarak antara 2 titik A dan B, berarti kan ini kan segini itu. Nah, ini tuh berapa gitu loh. Ini misal saya tarik O-nya ke A, berarti kan ini jadi vektor OA atau A kecil. Terus kemudian yang ini saya tarik jadi vektor OB atau saya biasa tulis B kecil. Terus kemudian nanti saya cari jaraknya antara titik A dan B itu. Berarti kan sebelumnya itu kan saya cari vektor AB dulu, itu nilainya berapa? Vektor AB kan berarti kan vektor OB dikurangi vektor OA. Berarti ini kan vektor B dikurangi vektor A. B tadi kan X2Y2, masukin ke sini. Berarti kan X2Y2. Kemudian A-nya itu kan X1 Y1. Berarti kalau dikurangi kan jadi X2 min X1 terus Y2 min Y1. Nah, terus kemudian gimana sih kalau cari jarak antara 2 titik? Ini kan baru nilai vektor AB-nya, belum jarak antara 2 titik A dan B. Kalau cari jarak antara 2 titiknya, berarti kan ini kan sudah berbentuk vektor tuh ini. Berarti kan bisa kamu cari jarak antara 2 titik atau panjang vektor sama kayak yang tadi. Berarti kan kalau jarak antara 2 titik atau panjang vektor AB, vektornya kan ini. Berarti kamu tulis dulu akar yang ini X2 min X1 kurung tutup dulu baru diku kuadrat ditambah Y2 min Y1 tutup kuadrat. Gitu caranya. Nah, ini kan berlaku kalau yang di R2. Nah, kemudian kalau di R3 caranya masih sama kayak gini dulu. Kamu cari nilai vektor AB-nya dulu berapa, baru kamu cari panjangnya vektor AB untuk di R3. Berarti akar dari sama, tulis dulu ini. Tapi karena untuk di R3 itu sampai Z, berarti kita tinggal tambah lagi sama Z2 min Z1 kuadrat tutup. Ini untuk yang di R3. Yo, oke, untuk contoh soalnya ya. Misal gini kan, ini O, ini kemudian P, ini H gitu ya. Dah. Misal P-nya ini itu vektornya min 2, 1, 3.
Terus yang ini vektornya Hi-nya itu min 1, 1, 5. Nah, kemudian kan ini vektor OP atau P kecil, ini vektor OQ atau Q kecil gini ya. Kalau misalnya saya minta cari panjangnya vektor PH, berarti kan langkah pertama tetap dulu kita cari nilai vektor PH-nya itu berapa. Kan kalau nilai vektor PH kan berarti OQ dikurangi vektor OP atau vektor Q kecil dikurangi vektor P kecil, berarti nanti jadinya OQ-nya kan min 1, 1, 5. Masukin angkanya dulu, min 1, 1, 5 dikurangi dengan min 2, 1, 3. Berarti kan nanti vektornya jadinya min 1 min 2 berarti 1 dikurangi 1, 0, 5 dikurangi 3, 2. Ini baru nilainya vektor PH. Nah, sekarang kan tadi pertanyaannya kan panjang PH. Kalau panjang PH kan kamu sudah punya vektornya toh? Berarti tinggal diakar dari 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti akar dari 1 tambah 0 tambah 4 berarti akar 5. Udah gitu doang. Oke, kita lanjut yang di pembahasan selanjutnya, yaitu tentang vektor satuan. Nah, vektor satuan itu apa sih? Yang pertama, vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya 1. Kemudian pengertian kedua dari vektor satuan itu adalah sebuah vektor yang dibagi dengan panjang vektor itu sendiri. Nah, vektor satuan kan misalnya saya punya sebuah vektor V. Di sini vektor satuan dari V itu disimbolkan dengan EV. V-nya V kecil di bawah ya. Nah, ini kan menurut pengertian yang ini tadi bahwa vektor satuan itu adalah vektor yang dibagi dengan panjang vektor itu sendiri. Berarti vektor satuan dari V itu adalah vektor V yang dibagi dengan panjang dari vektor itu sendiri. Jadi vektor satuan V atau EV itu sama dengan vektor V dibagi panjangnya vektor V. Nah, kemudian misalnya ya, untuk persoalannya, misal di sini itu soal pertama, kasus pertama itu misalnya saya punya sebuah vektor U. Vektor U itu di sini min 1/3, terus ini A sama 2/3. Nah, di sini diketahui bahwa vektor U itu adalah vektor satuan, maka tentukanlah nilai A-nya itu berapa. Nah, di sini kan diketahui bahwa U ini adalah vektor satuan, maka kan kita bisa mencari nilai A-nya ini dengan definisi yang pertama. Definisi yang pertama itu adalah vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1. Berarti kan nanti panjangnya U itu sama dengan 1 kan? Nah, sedangkan panjangnya U bisa kamu cari dengan rumus yang di subbab 1 tadi, yaitu akar dari nih, kamu kuadratkan dulu. Berarti kan min 1/3 terus A kuadrat 2/3 yang dikuadratkan lalu dijumlahkan. Ini sama dengan 1. Berarti kan ini akar dari 1/9
ditambah A kuadrat ditambah 4 per 9 itu sama dengan 1. Berarti kan akar dari A kuadratnya saya taruh depan, ditambah 1/9 tambah 4/9 itu kan 5/9 sama dengan 1. Kemudian untuk cari A nya berarti kan kamu harus kuadratkan kedua ruas, dimana dengan kuadratkan kedua ruas itu kan berarti jadi A kuadrat ditambah 5/9 sama dengan 1 toh. Berarti kan A kuadrat sama dengan 1, pindah ruas berarti dikurangi 5/9. Berarti kan A kuadrat sama dengan, samain dulu penyebutnya, jadi 9 toh. Berarti kan ini 9 dikurangi 5. Berarti kan A kuadrat sama dengan 4/9. Berarti A itu adalah plus minus akar dari 4/9. Berarti nilai A nya adalah plus minus 2/3. Ini penyelesaian untuk kasus yang pertama. Kemudian untuk penyelesaian kasus yang kedua, misalnya ini saya punya soal, soalnya itu kan untuk vektor V itu adalah ini nilainya. Terus kemudian pertanyaannya adalah carilah vektor satuan dari vektor V. Nah, caranya nyari, kan langkah pertama tadi kan rumusnya itu adalah vektor EV atau vektor satuan dari V, itu kan vektor V dibagi dengan panjangnya V. Ya kan? Nah, ini kan kamu udah punya V-nya nih, tapi kan kamu belum punya panjangnya. Berarti kan kamu tinggal masukin ke sini. Ini tuh vektornya 3, 4 dibagi dengan panjangnya V, pakai rumus yang di bagian pertama tadi. Berarti kan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti kan ini 3, 4, ini akar dari 9 ditambah 16. Berarti kan 3, 4, di sini akar akar 25. Berarti kan ini kan 3, 4, ini dibagi 5 kan? Berarti kan masing-masing kamu bagi 5 berarti jadi 3/5, 4/5. Inilah vektor satuan dari V. Nah, jadi kalau untuk rumusnya yang di vektor satuan itu, kalau untuk di R2 itu kan gini, EV itu sama dengan vektor V dibagi vektornya V panjangnya. Berarti ini kan vektornya AB dibagi dengan panjang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, atau memutuskan di akar. Terus kemudian kalau yang di R3 berarti kan EV masih sama, ini A, B tapi pakai C karena di R3, dibagi dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Oke, itu tadi penjelasan saya tentang materi subbab 3 yang berisi tentang panjang vektor, menentukan jarak antara dua titik, dan vektor satuan. Jika ada materi yang kalian masih kurang paham atau kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan lewat Google Classroom. Kemudian untuk latihan soalnya, silahkan mencoba mengerjakan di latihan soal yang ada di subbab 3. Itu ada 20 soal pilihan ganda dan ada 5 soal uraian. Silahkan dicoba ya, selamat belajar. Sekian, terima kasih.